Selamat malam. Kondisi perekonomian nasional menghadapi sinyal bahaya. Setidaknya dari dua indikator, pelemahan nilai tukar rupiah dan merosotnya indeks harga saham gabungan. Pro kontra kebijakan Presiden Prabowo terus muncul. Salah satunya soal frekuensi kunjungan ke luar negeri. Di sisi lain, masyarakat sipil termasuk pers dianggap terlalu banyak diam dan kehilangan daya kritis. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat mensyaratkan partisipasi publik dan iklim politik yang sehat. Demi keselamatan Indonesia, kritik dan saran harus dimenangkan. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV Anton Supit, pengusaha sekaligus Dewan Pakar Apindo. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Pak. Masih semangat dunia usaha Indonesia? Artinya semangat itu satu-satunya yang harus kita pertahankan. Baik, terima kasih sudah datang. Walaupun tinggal semangat. Oke. Ada juga Bung Usman Hamid, aktivis 98. Saya sebut aktivis 98 sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International. Terima kasih. Bung, bukan termasuk yang diam? Malah dianggap kurang diam. Oke. Ada juga Ramson Siagian, politisi sekaligus jubir Partai Gerindra. Baru 1 minggu ditunjuk ya? Selamat malam. Oke. Ada juga Abdul Manan, anggota Dewan Pers. Ya, ini kira-kira tadi mewakili yang saya sampaikan di depan bahwa pers dianggap kehilangan daya kritis. Ini otokritik juga buat kita semua. Terima kasih sudah datang. Pak Anton, dolar kemarin itu ada pergantian kepala BGN dan hampir semua televisi breaking news. Orang menebak, wah Presiden mulai mendengar nih masukan dari publik soal tata kelola MBG yang banyak sekali menyita perhatian publik. Harapannya hari ini akan ada perbaikan. Ternyata dolar dibuka juga masih tertekan, IHSG juga sama. Anda melihat kondisi ini sebenarnya ini soal distrust terkait dengan tata kelola pemerintahan atau memang ada fundamental yang tidak dibuka secara gamblang? Pak, sebelum menjawab mungkin saya teringat mungkin 10 atau 15 tahun lalu. Oke. Di Selat Bosporus. Ketemu seorang Israel, kapal, lagi menyusuri itu. Saya bilang, kalian ini kok ribut sama Arab dan lain-lain, di mana common sense? Berpuluh-puluh tahun perang, tidak ada yang menang, dan ribut terus. Dia tidak menjawab langsung, tapi dia menceritakan, ada satu turtle, kura-kura di seberang Laut Merah, dan satu scorpion, kalajengking, sama-sama nyebrang. Si kalajengking bilang begini sama kura-kura ini, bisa enggak saya numpang di punggung kamu? Wah, enggak bisa, you gigit saya tenggelam. Nah mungkin, saya akan mati kalau saya gigit. Di tengah Laut Merah dia gigit, Pak. Terus setelah mau tenggelam, kura-kura bilang, di mana common sense kamu ini? Dua-dua mati sekarang kan. Dijawab, di Timur Tengah enggak ada common sense. Jadi kembali ke masalah ini, Pak. Kalau common sense kita jalan, semestinya jangan kita menyembunyikan sesuatu. Tapi begini, supaya jangan salah paham. Apa yang mau Anda karena saya langsung khawatir Pak sekarang kalau ditanya secara jujur Pak ya. Ini kalau terlalu banyak ngomong jadi problem juga Pak. Dan ngomong apa adanya juga ini bayarnya mahal sekarang Pak. Bukan dibayar dalam uang, ini risiko dan lain-lain. Saya banyak bukti. Ada ya. Tapi saya ingin mengambil posisi gini, saya ini bukan oposisi, bukan partisan. Ya, pengusaha. Nah, saya ingat ada satu drama atau tragedi, yaitu pada waktu Brutus menikam Julius Caesar. Tapi ini di karangan dari William Shakespeare. Dialog itu dia bilang gini, pada waktu dia tusuk, Kaisar menanyakan, oh you juga Brutus? Dijawab gini, not because I love less, saya tidak mencintai kamu, Caesar, but I love Roman more. Jadi Pak Ramson, mohon maaf kalau kita bicara apa adanya, tidak membenci siapapun, tidak mengkritik asal mengkritik. Demi perbaikan Demi keselamatan dan mencintai Indonesia. Republik ini, Pak. Iya. Dan itu hak orang negara. Ya, ini yang supaya tolong saya dilindungi juga, Pak. Aman. Ini produk jurnalistik Pak Anton. Dan acara saya ini, sengaja mengundang anggota Dewan Pers. acara ini kan penting Masuk dalam rangka. Bung Usman yang selalu membela kalau kita ada apa-apa. Jadi nilai tukar itu tidak sekedar menjadi perwujudan daripada kekuatan ekonomi, walaupun memang fundamental ekonomi kita bisa perdebatkan. Kalau dibilang kita kuat, di mana kita kuat kan? Karena ya memang pertumbuhan tertinggi.
Tetapi jangan lupa persepsi itu membentuk juga mempengaruhi. Dan persepsi ini yang sangat berbahaya, Pak. Kalau orang sudah merasa ini tidak seperti yang diharapkan, lantas capital outflow dan lain-lain. Nah, saya tidak mencoba politik saya kira tenanglah Pak Ramson mungkin. Tapi Pak Anton, coba maaf saya potong. Ini soal ekonomi ya? Ini soal fundamental atau memang soal kepercayaan publik terhadap pemerintahan? Kalau saya bisa jawab sedikit itu kepercayaan publik dan investor yang melihat, ini kan tidak bisa hanya dengan statement. Oke. Pertama melihat fiskal. Walaupun dibilang kita terbaik di Asia atau di mana kan dikatakan gitu Pak. Tapi defisit 1.000 triliun lebih ini mau diambil dari mana Pak? Ini kan kasat mata. Nah, kedua, melihat juga bagaimana dalam perjalanan terjadi penindakan hukum. Saya tidak mau komentari ini kriminalisasi atau bukan, tapi semua kan menimbulkan ketakutan. Kalau acara ini pun terancam kita ini bisa dipanggil polisi kan ya tentu lebih baik saya tinggal di rumah aja Pak. Enggak. Nah, ini umpamanya Pak. Panjang objektif saya kira. Ini jadi itu yang menjadi masalah. Hal-hal yang baik. Jadi orang melihat itu dan kedua Pak, dalam tindakan sehari-hari kebijakan kementerian. Satu contoh gini, gula Pak. Pabrik makanan minuman memerlukan gula rafinasi ya, ada untuk produksi. Awalnya pabrik gula rafinasi mengimpor 100%. Sekarang ini di samping jatahnya keluar alokasinya mundur-mundur keluar sampai akhir Desember tahun lalu, sehingga proses impor kan lama, harus mengalami proses juga di Kementerian Teknis. Begitu keluar ternyata 60% kepada swasta boleh, 40% kepada BUMN. Sampai ini hari belum jelas BUMN itu mekanismenya bagaimana. Ini contoh soal kebijakan. Nah, ini salah satu Pak ya. Di pertanian juga banyak perdagangan ya Pak? Oh, nah ini di Kemenko Pangan yang, tapi kita tahu lah bagaimana permainan. Jadi ya ini yang kami harapkan tentu Pak Ramson sebagai Partai Gerindra juga menyampaikan ke atas bahwa ada masalah ini. Nah. Kedua di pakan ternak umpamanya Pak, bungkil kedelai harus impor melalui BUMN. Kita harus menambah 10 sekian persen Pak. Kita bebankan ke siapa? Ya konsumen Pak. Nah ini semua dibaca dan banyak lagi ya, yang saya bisa cerita tapi nanti yang lain kan bagian. Ini semua kan dilihat investor. Di satu pihak persepsinya yang distrust tadi yang cukup tinggi. Kepercayaan. Ditambah bukan tindakan yang konkret yang diambil yang mengatasi masalah investment climate Pak. Nah ini tentu menambah ketakutan dan dia kan lihat ngambil pribadi yang tadinya $100.000 turun 50, 25. Lantas pertanyaan ada apa ini? Kira-kira itulah Pak. Saya ke Pak Ramson. Ini kan tentu bukan yang baru ya, artinya sudah mau 2 tahun pemerintahan, terus ada masukan di DPR juga, pasti juga ada rapat kerja. Pak Ramson melihat pandangan dari Pak Anton ini hal yang baru atau yang sudah berkali-kali didengar tetapi tidak sampai ke pimpinan tertinggi di negara ini? Saya juga melihat memang visinya Bapak Prabowo luar biasa. Sangat merayat bagaimana supaya kokoh, kuat. Tetapi di lapangan itu beliau selalu mengatakan bahwa sudah lama menjadi orang Indonesia. Beliau selalu menekankan agar birokrasi, kalau saya melihat 3/4 ke tengah itu betul-betul memperbaiki diri. Jadi ini kalau dari si beliau artinya cukup hebat. Saya juga tidak saya prediksi bahwa sejauh ini pemikiran beliau membangun fundamental ekonomi Indonesia. Seperti contohnya kalau kita pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 4,87%. Kuartal kedua naik 5,12%. Kuartal ketiga 2,25%, 5,04% memang. Kuartal keempat 5,39%. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita 2025 5,11%. Jadi cuman ini Pak Anton, dari yang saya pelajari biasanya kalau pertumbuhan ekonomi itu pembangunan ekonomi itu berkualitas, artinya merata, biasanya sulit untuk tinggi pertumbuhan ekonomi, tapi ini bisa dilakukan. Maksud saya berkualitas merata,
itu misalnya kebijakan-kebijakan beliau seperti membangun MBG itu merata sebenarnya. Yang seharusnya anggaran 260 triliun itu bisa ke hanya proyek-proyek tertentu. Kalau ini mengajak masyarakat bukan memberikan bantuan seperti bantuan sosial itu, ya. Selain investasi jangka panjang 15 tahun dengan return on investment-nya 15 tahun, tapi di satu sisi juga membuka perekonomian di daerah. Saya sudah melihat itu, Pak. UMKM, terus tenaga kerja di SPPG 50 orangan, itu multiplier efeknya di daerah luar biasa. Tetapi memang yang elit, apalagi yang biasa fasilitas, terasa, saya tahu itu terasa. Karena saya juga bisnis yang pakai elit-elit juga dulu. Pak Ramson, ya, saya potong. Yang dibutuhkan sekarang, kalau saya tadi tangkap dari Pak Anton adalah harus ada tindakan-tindakan cepat ini. Karena ini nggak bisa menunggu. Pergerakan, sementara kalau dalam tataran konsep merakyat dan sebagainya, berkali-kali disampaikan, tetapi di lapangan implementasinya jauh berbeda. Saya mau ke Bung Usman dulu. Bung Usman sepakat bahwa seperti yang disampaikan Pak Ramson bahwa ini pemerintahnya merakyat, ingin mengembalikan semua sumber daya alam untuk kepentingan rakyat itu. Ya, nah itu mesti diuji kan dengan data, dengan fakta. Ambil contoh misalnya kebijakan populis untuk makan bergizi gratis. Ada banyak kritik. Pertama, tidak tepat sasaran. Yang kedua, kualitas makanan. Yang ketiga, pembelian barang-barang yang tidak perlu, motor dan seterusnya. Nah, kalau seandainya Presiden mendengar, seketika itu dilaporkan, disuarakan oleh publik, dikoreksi. Atau seketika ada riset-riset dari UI, dari Celios, itu diumumkan, segera diubah kebijakan itu. Katakanlah ada realokasi anggaran. Kita sama-sama setuju bahwa misalnya hak untuk makan atau hak atas pangan adalah hak asasi manusia. Nah, tetapi kan nggak sesederhana itu gitu di dalam praktiknya. Nah, yang kedua, banyak sekali keluhan dari sekolah-sekolah yang akhirnya malah tidak mau menggunakan makan bergizi gratis itu. Beberapa pelajar yang mengkritik malah diintimidasi. Dan ini menjadi semacam ukuran buat masyarakat mempercayai pemerintah. Kan stabilitas politik itu bukan bagaimana orang tidak ada yang bersuara, melainkan bagaimana suara itu didengar, sehingga dia tidak berteriak lagi gitu. Didengar, dipertimbangkan, dan diubah kebijakannya. Dan dimenangkan gitu. Supaya masyarakat juga merasa mereka didengarkan gitu. Nah, banyaklah kebijakan MBG, kebijakan proyek strategis nasional di Papua. Misalnya sekarang kita lagi rame nih film Pesta Babi Pak Ramson. Itu kan sudah diputar 1.600 kali tuh oleh masyarakat di komunitas-komunitas. Nah, pemerintah termasuk militer di dalamnya malah sibuk mempersoalkan dari mana dana film itu gitu. Padahal film itu film dokumenter yang footage-nya banyak dari open source, dari sumber yang terbuka. Jadi bisa diukur lah biayanya itu. Dan Watchdog itu kan perusahaan perseroan terbatas, bisa diperiksa di AHU, bisa diperiksa auditornya. Jadi sederhana gitu. Tapi esensi kritik dari film itu, misalnya pengambil alihan lahan adat tanpa konsultasi, tanpa persetujuan. Kita bukan anti pembangunan, mereka juga bukan anti pembangunan. Mereka ingin agar sumber-sumber pangan mereka di hutan, misalnya sagu gitu, itu tetap dipertahankan supaya kita punya keberagaman pangan. Kan nggak mungkin semua orang di Papua, di Maluku disuruh makan beras, nggak mungkin. Belum lagi kayu-kayu hutan yang besar itu adalah sumber obat kita, sumber kekayaan keanekaragaman hayati kita yang luar biasa, termasuk binatang-binatang itu seperti burung cendrawasih. Nah, tapi kalau saya mau potret secara politik dari tahun 98 sesuai dengan tema ini, misalnya kondisi hari ini dan kondisi 98. Tahun 97-98 itu indeks politik demokrasi kita, misalnya kalau di Freedom House, itu separuh bebas. Baru bebas tahun 98 setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Sepenuhnya bebas tahun 2006. Turun lagi separuh bebas 2013. Sekarang masih separuh bebas. Separuh bebas. Tapi kalau indeks misalnya Varieties of Democracy, ini indeks FIDEM di Swedia, ini sejak tahun 1890-an mereka bikin data itu. Jadi data itu longitudinal, panjang sekali. Sulit untuk sekarang lebih bebas karena medsos. Nah, termasuk soal MBG kalau di lapangan itu bagus. Tapi kalau ada yang nembak di medsos, terus rekam. Kalau saya dulu kan sering debat sama beliau juga, tapi belum ada medsos. Kalau sekarang rekam sendiri bikin medsos. Sebenarnya yang paling sederhana Pak, konvensional aja. Yang Pak Ramson, ya
tadi saya mau teruskan sedikit yang soal FIDEM itu. FIDEM itu 1978 menempatkan Indonesia sebagai negara dalam kategori autokrasi, bukan demokrasi. Bertahun-tahun, sejak pemilu 1999, Indonesia masuk dalam kategori demokrasi elektoral. Dipuji oleh banyak dunia. Tapi tahun 2024 kemarin, 2025, dan sampai tahun ini, turun lagi menjadi negara autokrasi, bukan negara demokrasi. Nah ini penting buat masyarakat internasional, buat para investor juga. Salah satu indikatornya kan sederhana itu, kepastian hukum, penegakan hukum yang objektif. Kebebasan berpendapat. Kasus hari ini kita lihat Saiful Mujani dipanggil. Tadi Pak Anton menggunakan banyak metafor, puisi Shakespeare, itu menunjukkan orang sudah mulai mencari cara untuk menyelamatkan diri dari potensi dikriminalisasi. Saya mau tanya ke Dewan Pers ini, sekaligus kita, silakan. Apa benar gitu sekarang ini sebegitu menakutkan sehingga suara-suara dari pers sebagai pilar keempat demokrasi yang punya fungsi kontrol dari masyarakat sipil, Bung Usman dan kawan-kawan itu memang dipaksa diam karena ada situasi atau seperti apa? Tahan dulu jawabannya, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Satu Meja di Forum. Masih di Satu Meja di Forum, Bung Manan, tadi apa iya Dewan Pers melihat pers sekarang ini relatif diam, juga disusul dengan masyarakat sipilnya juga diam, ya paling tidak tadi Pak Anton dibaca oleh Bung Usman banyak metafornya gitu, banyak belok-beloknya. Apa yang Anda lihat? Ya, kalau kita mengacu pada indeks kemerdekaan pers, memang kecenderungannya kan di angka yang agak bebas itu 69. Agak bebas itu bagus atau enggak kira-kira? Berarti belum bebas. Belum bebas, oke. Dan di indeks keselamatan jurnalis yang tahun 2025 kan juga disebut hal yang menarik saya kira soal meningkatnya swasensor. Swasensor itu sampai 80%. Dan apa yang menyebabkan, apa yang menjadi pemicu swasensor? Dua yang disebut. Pertama adalah proyek strategis nasional, dan yang kedua MBG. Artinya apa penjelasannya? Karena jadi wartawan-wartawan itu merasa dia tidak aman ketika menulis topik-topik tidak aman yang sensitif itu, yang entah mengalami kekerasan atau mengalami error. Nah, saya kira itu saya kira ini tercermin juga di kalangan masyarakat sipil lain yang ada kekhawatiran kalau berani bicara terbuka harus siap dengan harga yang dibayar. Mahal tadi seperti disampaikan Pak Anton. Dan ini kita pakai contoh ya. Ini kan yang tadi diputar itu Seskap merespon apa yang disampaikan oleh Wamen Dino Patijalal, yang sebetulnya memberikan kritikan yang baik, memberikan kritikan konstruktif. Dia juga punya background sebagai diplomat, kemudian juga bukan baru, meskipun disebut 3 bulan jadi wamen, tapi kan karir sebelumnya kan cukup panjang, memberikan hal yang konstruktif gitu. Tapi jawabannya kita apresiasi lah, Seskap menjawab, memberikan jawaban, yang mudah-mudahan hanya berhenti di situ. Tetapi juga seolah nuansanya tidak suka dengan kritikannya. Ini kan juga baru sinyal awal. Kritik dianggap serangan, terus kemudian apa-apa dianggap lawan gitu. Ya, saya kira ini ini yang mungkin juga kadang menjadi anomali ya. Kalau kita mengatakan kita siap menerima kritik, tapi kita mengatakannya dengan nada marah, sebenarnya mungkin secara naluri. Anda mau bilang bahwa bagaimana Presiden Prabowo di berbagai kesempatan kita harus siap dikritik, tapi begitu bukan intonasi ya? Saya kira retorika itu penting, tapi ekspresi dan tindakan itu jauh. Gestur ya bahasa tubuh. Tapi maaf Pak ya. Pak Ramsa, gimana Pak Ramsa? Pak Tijalal itu udah seperti memerintah. Gimana Pak? Gimana? Ya, kurangi ini. Saya juga dengarnya kurang ini. Aturan beliau ada di sini sebenarnya. Oh gitu. Tapi kalau jadi nggak boleh dong. Apa Kita makanya? argumentasi aja. Bukannya itu jangan masukan, Pak. makanya kalau medsos sekarang kan bebas saja. Kalau kita seperti di sini kan ada etikanya, ya kan? Kita bisa dialog, bisa kita klarifikasi, itu sendiri aja. Memerintah jangan lagi ini, jangan berkunjung lagi, jangan ini. Di mana Pak Ramson melihat bahwa ada yang tidak pas? Ya itu seperti tadi yang kita dengar, coba dibuka kan lagi. Kan memberikan masukan. Ya, aturan dikasih argumentasi dong, ya kan? Jadi jangan
kurangi lagi, dikasih tahu kan efektivitas dari kunjungan Bapak Prabowo ke luar negeri yang dilihat. Investasi cukup Kalau yang dilihat adalah di saat kurs rupiah lagi tertekan dan biayanya mahal. ini rupiah dalam tertekan konteks Pak, tahu nggak? Karena cadangan devisa kita berkurang signifikan sejak Desember 2025. Saya juga bidang saya itu Pak. Oke. Nah, terus investasi yang dihasilkan realisasi tahun 2025 1.931 triliun rupiah. 2025. Ya, Yang disampaikan Pak Seskap itu kan 2430. sampai sekarang 2.430 triliun rupiah. Selama 2025 tenaga kerja terserap 2,71 juta orang. Tetapi dari 2.430 itu 1.279-nya adalah PMDN, bukan oleh-oleh dari diplomasi. Ya sebagian kan diplomasi. Ya gini, kita kan hubungan sekarang ini udah interdependensi multidimensi. Oke. Jadi baik ekonomi, energi, ekologi, banyak hal. Ya kan? Beliau langsung sebagai ibarat pimpinan orkestra. Karena kalau dulu kan maaf aja di pemerintahnya Pak Jokowi yang agak sering ke luar negeri soal investasi kan Pak Luhut. Iya kan, menterinya nih, iya kan, bukan langsung Pak Jokowi kan. Sekarang menterinya ya beliau langsung, jadi meyakinkan baik pemerintah, kepala pemerintahan di luar negeri maupun pengusaha-pengusaha, beliau bawa juga pengusaha. Dan memang tadi yang Pak Anton katakan, kalau ada hambatan-hambatan dari kementerian tolong dilaporkan, diinfokan aja. Kalau dari kementerian, beliau kan nggak masuk, buktinya itu baru diganti kepala BGN. Itu diinfokan aja. Info ke siapa Pak? Lapor ke siapa? Ya baik ke fraksi Gerindra diinfokan Atau ke aja. Pak Ramson lah yang ada di sini. Iya, Jadi jadi disaksikan. email nanti saya kasih. Saya mau ke Pak Anton, gini, tadi kan investasi ya, konteks kaitannya statementnya dari Seskap tadi. Betul nggak sih sebetulnya yang disampaikan, lepas tadi saya menyampaikan ada 1.279 atau 60%-nya adalah PMDN, bukan murni hasil diplomasi. Tapi bagi dunia usaha, sebetulnya ada nggak sih dampaknya yang disampaikan bahwa ke luar negeri dirasakan langsung bahwa oh iya ini ada investasi, atau memang baru sekedar MOU? Kalau saya boleh bicara jujur Pak Ramson. Boleh Pak. Pengusaha atau investor itu tidak melihat kunjungan. Dia lihat ekor kita gimana. Ekor kita kan tinggi, tidak turun-turun. Ya. Iklim investasi, kepastian hukum, ya dengan kriminalisasi, ngeri juga ini Pak, dan lain-lain ya. Belum di daerah. Nah ini semua yang menjadi akumulasi, menjadi persepsi masyarakat, yang akhirnya masyarakat kita pun tahu juga. Sehingga jangan-jangan terjadi ini, udahlah saya amankan aja. Dolar, ya, lari ke dolar kan. Sehingga yang Pak Ramson bilang tidak benar tahun lalu diintervensi, tahun ini yang diintervensi habis-habisan oleh BI, tapi ternyata turun dikit, naik lagi karena sudah bukan kekuatan ekonomi kita bicara, persepsi Pak. Orang kalau sudah distrust, ya percuma. Nah, oleh karena itu sebenarnya masih ada harapan, kita bicara 8% Pak Ramson. Tetapi yang perlu kita duduk sama-sama adalah apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang jangan dilakukan Pak Yogi. Nah sekarang ini kita untuk mengatakan jangan melakukan ini takut ngomong Pak. Ini jujur aja lah. Pak Ramson boleh ngomong gitu kan, tetap karena DPR, Gerindra lagi kan. Ya. Tapi bisa nggak ada otokritik dari Pak Ramson sendiri bahwa iya kita mendukung pemerintah, tujuannya baik dengan catatan ini. Ya. Ya. Ini yang kita harapkan. Kita sudah mengadu kemana-mana, tapi udahlah kita nggak usah bahas detail di sini. Jadi satu persatu, saya bilang masalah gula, masalah garam, industri dan lain-lain ya. Pengadunya kemana Pak? Ke birokrat juga? Ya kalau sudah ke Menko atau ke Menteri kan apa kurang gitu? Kurang tinggal Presiden kita belum mengadu Pak. Ya, ke Pak Presiden. Nah tolong diantar lah ini. Nanti Pak Ramson. Pak Ramson antar. Kita kan ketemu Presiden tidak gampang Pak. Banyak laporan soal BGN diganti kepalanya. Tapi begini Pak Ramson, ini serius Pak Ramson, karena kalau kita lihat tugas pokok pemerintah yang utama dan pertama adalah menghapuskan kemiskinan. Nah ini angka kemiskinan Pak Yogi kita harus betul-betul cermati. Berapa sih persisnya? Angka kemiskinan yang jujur ya? Yang jujur. Ya, oke. Dan aku ini antara rentan miskin dan miskin absolut kan cuma beda sekian ribu rupiah mungkin. Kedua, ini betul-betul melihat bahwa yang menjadi hambatan disingkirkan. Kalau ditanya pemerintah sudah berbuat, banyak sekali Pak, terbentuknya satgas ini, satgas itu. Persoalan efektif atau tidak Pak. Ini kan jadi masalah.
Yang kedua, bagaimana merespon feedback Bagaimana? publik, ya Nah, kan? Untuk tentunya segera melakukan kritik koreksi ini kalau ada. tidak semata-mata kita begini Pak Ramson. Ya. Prinsip kita harus mendukung pemerintah siapapun yang jadi pimpinan. Karena kalau terjadi sesuatu kita yang rugi Pak. Jadi kita dukung supaya sukses. Terlepas ideologi berbeda dan lain-lain. Ya kita harus. Nah, tetapi kalau tersumbat informasi di mana pers pun tidak bebas mengangkat ini dan lain-lain. Lantas diam-diam. Nah, karena itu yang buat persepsi investor, tadinya jujur aja Pak Yogi, Jepang itu di radar mereka Indonesia nomor 1. Sekarang sudah nak masuk radar Pak. Ke India. Oke. Bayangkan ekspor garment, masa Kamboja 17 miliar dolar, kita cuma 13 miliar dolar bertahun-tahun Pak. Ya. Jadi kalau dibilang pertumbuhan kita hebat, di mana yang menyumbangkan terbanyak? Manufacturing. Itu yang paling penting Pak. Tinggal 18% Pak Yogi. Katanya kalau sawit keluar lebih turun lagi. Ya. Jadi ini yang semestinya, beginilah, kalau Pak Ramson bisa tolong, saya yakin Pak Prabowo punya itikat baik, ingin memajukan rakyat. Tapi bagaimana mengimplementasi sehingga betul-betul cita-cita menjadi kenyataan. Jadi yang semestinya menerima masukan untuk supaya duduk bersama apa yang jangan dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Dan tadi Pak Anton juga mengatakan faktor distrust itu kan. Nah, distrust ini bagaimana mengembalikan? Oke. Kalau Pak Ramson Saya mau tanya ke Bung Usman. Bung Usman yang ada di 98 melihat tanda-tanda, kami ini kan kadang-kadang sering melihat ini indikator ekonomi udah sangat mengkhawatirkan, tetapi tidak ada gerakan seperti 98. Anda melihat contoh saja misalnya kritikan yang disampaikan oleh Dino Patijalal itu kan sebenarnya kritikan biasa dengan background yang biasa aja, tapi kenapa direspon seperti sesuatu yang mendesak harus dibantah dan sebagainya. Tahan dulu jawabannya, kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum. Tadi yang disampaikan oleh Anies Baswedan, oleh Dino Patijalal adalah contoh bagaimana masyarakat sipil bersuara, ingin memerankan posisi sebagai kekuatan penyeimbang, dan itu mutlak dibutuhkan. Itu kita setuju semua di sini. Bung Usman melihat seperti apa responnya dari pemerintah sekarang gitu. Ini juga sekaligus masukan juga. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat contoh terbaru tadi, Pak Dino Patijalal memberi kritik, lalu Pak Teddy memberi balasan, masih ada gestur yang defensif gitu. Ini mengulangi strategi komunikasi yang defensif dari Hasan Nasbi dulu, Bakom atau Pak Kodari juga, yang cenderung membantah, bahkan melemahkan subjek pengkritiknya. Misalnya dalam kasus Pak Dino Patijalal, ya Pak Patijalal kan dulu pernah menjadi wamen, meskipun cuma 3 bulan. Nah itu kan nggak perlu ada sinikalnya. Jadi ada sinismenya gitu. Cukup katakan oke, betul kritik itu, tapi kami sudah kurangi dan jumlahnya sekian dan seterusnya gitu. Saya kira itu jauh lebih diterima oleh masyarakat. Nah yang kedua adalah koherensi kebijakan antar menteri, antar juru bicara. Ini sebenarnya juru bicara siapa? Pak Kodari, Pak Hasan Nasbi, atau Pak Teddy? Ini mana sebenarnya? Harus ada satu sumber tunggal lah ibaratnya untuk mengkanalisasi seluruh komunikasi presiden. Gitu. Nah yang kedua, catatan Amnesty, ini menarik nih untuk Pak Ramson ya. 2024 itu ada 288 aktivis, jurnalis, akademisi yang dikriminalisasi, diintimidasi gitu ya, termasuk mengalami serangan fisik. 2025 itu naik dari 288 ke 295 kasus. Pernah kita umumkan dalam laporan tahunan, Pak Nasir Jamil dari Komisi 3 juga hadir. Laporan terakhir Amnesty 2 pekan lalu kita mengumumkan 156 halaman bagaimana Pak Presiden menyampaikan pidato-pidato yang berulang kali untuk menyalahkan kritik-kritik itu sebagai antek asing gitu ya. Dan ini jumlahnya tidak main-main. Di atas 27 kali Presiden mengucapkan itu. Bahkan kalau kita baca penelitian kami itu ada sekitar 37 akun-akun media sosial dari militer, Kodim-Kodim, Babinkum TNI, termasuk Partai Gerindra di Sumatera, yang menyebarluaskan disinformasi. Gitu. Disinformasi adalah informasi yang menyesatkan, yang tidak benar, yang seolah-olah mau mengatakan kami nih, para pengkritik ini antek asing. Kalau sudah disebut antek asing, bagi tentara itu ya musuh. Nah kalau sudah musuh, ya diserbu, diserang. Sehingga
kasus serangan terhadap Andri Yunus misalnya, itu hanya satu peristiwa yang menurut saya merupakan konsekuensi logis dari cara Presiden menempatkan kritik sebagai musuh begitu. Yang kedua, hari ini kita dengarkan auditor militer di Mahkamah Militer itu mengajukan tuntutan 2,5 tahun penjara. Bayangkan, luka bakaran tubuh yang 20% di tubuh Andri Yunus itu belum sembuh, Pak Ramson. Matanya belum pulih. Tuntutan 2,5 tahun penjara. Hakim mungkin akan lebih ringan lagi seperti kasus penganiayaan yang menewaskan pelajar 15 tahun di Sumatera. Itu 10 bulan penjara. Jadi, dan tidak ada kritik dari DPR. Padahal kita perlu kontrol dan keseimbangan dari DPR. Supaya kami tidak langsung katakanlah vis-a-vis dengan pemerintah. Seolah-olah kami paling punya memiliki motif finansial, motif kepentingan asing. Padahal tidak ada. Dan hampir semua lembaga yang sering mengkritik pemerintah, katakanlah Selios, Kontras, LBH, atau Amnesty katakanlah. Itu kan jelas di dalam Kementerian Hukum dan HAM, jelas pendaftaran administrasi hukum umum, akta pendiriannya, orangnya siapa, dananya juga diaudit tiap tahun. Jadi yang 15 tahun gimana? itu tadi, 15 tahun. yang tadi apa itu 15 tahun? Tuntutan 2,5 tahun penjara untuk 2,5 tahun. Satu tadi di Sumatera berapa? 10 bulan untuk penganiayaan yang menewaskan. Kita kadang-kadang tidak dapat informasi yang jauh-jauh itu karena memang sekarang informasi dengan medsos ini banyak sekali. Jadi Atau Presiden kan atau Pak Ramson yang tadi disampaikan oleh Bung Usman soal bagaimana menghadapi kritikan, masukan, terus kemudian juga bagaimana caranya tidak yang diserang adalah subjek pengkritiknya, tapi substansi yang disampaikan. Mungkin ini juga bisa jadi masukan yang baik buat Gerindra. Itu masukan yang baik. Tapi memang dengan mungkin bawaan medsos ya. Kadang-kadang sinis, terus nembak, ngajarin. Seperti tadi kalau Pak Anies, oke, argumentatif. Saya kalau beliau dialog oke misalnya. Tapi terus terang aja Pak Dino kan terus guruin, terus perintah gitu. Pak Ramson ini kan lagi orang karo kan, ya kan? Biasalah bahasa begitu kan. Ya enggak harus. Itu Kembali lagi ke substansinya. di Jawa Tengah udah 25 tahun nih. Kembali lagi tapi soal substansinya. Ya, substansinya itu jangan begitu dong, dikasih tahu, ya kan? Kalau ke sini ini yang perlu diperjuangkan. Itu dong dikasih tahu. Jadi apa skala prioritas yang perlu diperjuangkan. Jangan terus mengajari, jangan. Karena gini kan, Pak Ramson karena gini, Presiden Prabowo sekaligus Ketua Umum Gerindra itu kan dalam kesempatan selalu menyampaikan kan, publik melihat nih luas nih, kita harus siap dikritik. Ya kan, harusnya. Tetapi prakteknya. Tapi caranya dong kan, jangan terus merintah. Kan beliau gimana caranya menurut Partai Gerindra gimana yang ke pas? luar negeri, artinya efektivitas secara komprehensif. Itu tadi bahwa hubungan interdependensi sekarang udah multidimensi, ya kan? Jadi harus kita lihat begitu. Beliau sebagai pimpinan orkestra langsung ke sana. Apa hasilnya, ya kan? Ya harus dilihat itu. Kalau mau dikritik, strateginya dong. Jangan pergi lagi, jangan terus gitu dong, ya kan? Itu menggunakan bahasa kurangi secara signifikan. Itu masih menurut saya elegan sih. Bukan jangan lagi, bukan. Kan kita tahu nih kan, Pak Prabowo lagi aja, ya kan? Jadi terus menggurui pemerintah. Saya juga kadang-kadang pas lihat itu, ini kawan ini dalam paling hebat ya aja kan. Rakyat kan pemegang kedaulatan, ya kan? Rumanan dalam konteks kerja-kerja jurnalistik. Sebetulnya kan disebut pilar keempat adalah dari awal DNA-nya adalah harus mengawasi dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks pemerintahan, kenapa perlu diawasi? Karena masyarakat adalah konsumen kebijakan publik. Itu yang kemudian kritikannya harus clear, harus profesional. Anda melihat Dewan Pers memang ada sekarang tanda-tanda media sudah mulai turun kualitasnya dalam mengkritik. Ya saya kira kalau kita ingat tahun lalu ya ketika Pak Menteri Keuangan Purbaya dalam sebuah acara mengatakan bahwa ya media sekarang ini mengalami krisis karena dulu kalian tidak cukup keras mengkritik. Oh iya, tidak kritik. Dan saya kira itu kritik yang sangat sahih cukup baik. Ya, dan harusnya menjadi otokritik bagi media. Dan tentu saja kita berharap itu diterapkan juga. Dalam konteks ini Dewan Pers pernah atau ada nggak rencana atau upaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah bahwa memberikan penjelasan bahwa kerja-kerja jurnalistik secara profesional memang harus seperti itu. Tolong yakinkan pemerintah bahwa mereka ini bekerja dalam koridor itu sepanjang memang profesional. Ya saya kira dalam sejumlah kesempatan kita ketemu dengan pemerintah menyampaikan soal prinsip kerja jurnalistik itu, dan ya yang utama saya kira kita berharap pemerintah itu melihat
media itu sebagai early warning system gitu loh. Misalnya kayak sekarang ketika kurs rupiah terus jatuh, itu kan sinyal yang sangat terang. Iya. Dan saya kira sinyal 98 yang sangat kelihatan kan juga dari kurs gitu. Iya. Dan kita berharap media melakukan fungsi itu dengan baik lah, menulis hal-hal yang kira-kira menjadi concern publik dan harapannya itu diketahui oleh pemerintah. Ya memang saya kira pemerintah juga harus berbesar hati untuk menerima kritik itu. Dan saya kira tadi yang saya juga ingin kasih catatan bahwa dalam kasus misalnya Dino Patijalal, sikap pemerintah sekarang kan seperti lebih mempersoalkan cara daripada substansinya. Kan harusnya kan. Tapi saya belum mendengar substansi yang beliau ini kritik secara argumentatif. Dalam kasusnya Dino Patijalal. Iya. Apa coba? Saya kira cukup jelas. Biaya sih Pak, Cukup biaya biaya. yang besar itu. Dalam- Dan kita kan tahu Ya, bahwa 500 miliar kunjungan, aja selama perjalanan ini 500 miliar anggarannya itu benar. Kalau ada kekurangan dari uang pribadi beliau, udah berapa banyak yang dikunjungi? penjelasan uang pribadi itu menurut saya malah membuat Ya. blunder baru. Masalah baru, ya. Kecuali kalau presiden sedang cuti lalu berkunjung ke Paris bersama Jadi keluarga. kita jangan Bisa terlalu ini disahkan ke- dalam hukum ke Amerika. sistem ini ya kan. Ya. Ini beliau melihat dari efektivitas. Jadi barat manajemen itu kita melihat efektivitas, goalnya bagaimana? Ya. Itu dong. Jadi kalau beliau berkunjung ke luar negeri, efektivitasnya apa? Goalnya apa? Buktinya investasi bertambah, hubungan diplomasi diperbaiki ya dari sebelumnya. Sekarang udah dinamis toh, beliau di dalam negeri juga ada coba banjir di Sumatera Utara sama Aceh. Beliau langsung memimpin di lapangan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kan. Cuman banyak, Pak. memang kalau Masalahnya di dikritik Sumatera sampai sekarang masih argumentatif, banyak. ya itu artinya saya pikir diterima. Oke. Tapi argumentatif. Saya yakin Pak Anton sebagai pengusaha juga akan memberikan pendapatnya, tapi Pak Anton tahan dulu, kita akan kembali setelah ini. Tetaplah di Satu Meja di Forum. Tetaplah. Masih di Satu Meja di Forum, Pak Anton, singkat saja, apa sebetulnya harapan yang paling konkret diinginkan dari dunia usaha supaya ekonomi Indonesia selamat? Pertama harapan kami adalah demokrasi itu penting. Sebab kalau tanpa demokrasi ekonomi juga terganggu, Pak Ramson. Kalau boleh usul kepada Dewan Pers, Pak, putar kembali film The Post. Bagaimana Jakarta Post, Kathy Graham mengambil keputusan pada waktu Watergate. Watergate ya. Di dalam pecah, satu takut karena Nixon pendendam juga kan. Tapi singkat kata ada ketegasan sehingga pers itu bisa tegak lagi Pak. Kedua, saya ingat almarhum Pak Hugeng itu idola saya Pak waktu saya masih anak-anak. Dia mengatakan sebagai pemimpin mesti punya 3 cermin. Cermin pertama anak buah. Dan menurut Pak Hugeng, cermin pertama itu biasa jelek Pak Ramson. Karena semua ABS membuat Bapak senang. Kedua sejarah, pengalaman masa lampau dari pendahulu saya, sukses dan gagalnya di mana. Ketiga, sahabat baik. Kami ini semua sebenarnya sahabat baik, memposisikan diri. Jadi sahabat baik tidak akan mencelakakan. Dikasih contoh Gerald Ford pada waktu presiden, dari time to time mengundang teman-teman yang tidak ada urusan dengan pemerintahan dan bisa mengkritik apa saja. Nah disitulah Presiden Ford bisa mengambil keputusan Jadi yang jelas. Anton minta Presiden Prabowo Kalau harus- bisa Pak Prabowo, karena beginilah Pak Ramson bilang langsung lapor, tapi Ya. ketemu beliau kan tidak gampang. Nah, ini Pak Ramson akan nanti. Nah ini yang kalau bisa ada tim yang di mana tempat kita mengadu, Pak. Oke. Nah ini jadi ginilah, terlepas saya tidak membela Pak Luhut. Ya. Zaman Pak Luhut masih berperan. Kalau kita ada masalah, bawa ke Pak Luhut, di situ ada Pak Luhut, Pak Seto dan lain-lain, langsung di-solve. Tapi kan kasualistis. Yang kita perlu ini secara Oke. once and for all. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan malam ini ada Pak Ramson, ya Pak Ramson bisa memposisikan diri seperti itu, Pak. Pak Ramson, Anda siap merespon ini atau memang mengatakan jangan-jangan sudah dikerjakan oleh Presiden ini? Ini hanya soal Tapi pintunya aja mungkin. satu-satu dulu. Singkat aja. Bahwa kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke luar negeri itu jelas poinnya, jelas tujuannya, goalnya jelas. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi itu kombinasi dari variabel investasi, konsumsi rumah tangga, government expenditure, sama net export import. Investasi kan menaik.
dengan naik investasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal pertama 2026 itu 5,61%. Terus yang kedua mengenai cadangan devisa yang mempengaruhi terhadap nilai rupiah dengan diterapkan nanti strategi dana hasil ekspor sehingga posisi cadangan devisa kita akan meningkat. Karena ini memang ada penurunan, Pak. Pak Ramson, kalau soal tempat mengadu itu gimana? Anda ini akan saya sampaikan. Gerindra, DPR, makanya akan apa kira-kira? satu sistem perlu saya akan sampaikan agar ada satu sistem untuk pengaduan hal-hal yang seperti tadi. Karena artinya visi Bapak Presiden Pak Prabowo luar biasa, artinya merayat, dan beliau juga melihat ke depan. Memang ya sama aja dengan Pak Anton kalau di perusahaan kan, kalau dibuat suatu keputusan, kalau udah agak besar birokrasinya kan kadang-kadang di tengah bisa nggak jalan. Ya kan, ini fair aja, itu manajemen. Tapi ada political will untuk perlu, iya, makanya perlu ada internal auditornya kan. Nah, jadi dicek, tapi lapor ke Pak Anton. Jadi memang akan saya sampaikan juga bahwa ada perlu satu tim khusus untuk itu. Terima kasih. Bung Manan, Anda melihat bahwa sebetulnya kritik dari ini sebagai Dewan Pers ya, melihat kritik atas semua persoalan dari media semua itu sudah dalam porsi yang pas atau sebenarnya kurang, cenderung karena Anda bilang seperti ada nuansa ketakutan, atau mungkin ada yang bilang kebablasan kalau kata teman-temannya Pak Ramson kan kebablasan. Tapi kalau melihat kritik dari luar terhadap media kan kita memang dianggap terlalu quiet ya, terlalu diam. Dan saya kira ini pasti ada alasannya ya. Dengan ekonomi yang sulit seperti sekarang dan ketergantungan kepada iklan, terutama iklan pemerintah sangat besar, memang agak susah mengharapkan media berani mengkritik. Tapi saya kira yang harus juga diingat bahwa kalau media tidak berani mengkritik, dia kehilangan fungsi kontrol sosial, fungsi early warning sistemnya, dan itu begitu dia tidak melakukan itu, orang berpaling ke medsos, dan begitu dia berpaling ke medsos, orang tidak punya trust ke media, dan itu berbahaya juga bagi secara bisnis kan. Jadi ya berhentilah media itu jadi cheerleader lah, kembali sebagai watchdog. Kembali sebagai watchdog. Bung Usman, sebagai aktivis 98, bukan berharap akan seperti 98, tetapi apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah segera supaya kejadian 98 tidak terulang? Yang paling sentral adalah perbaikan kualitas demokrasi kita. Saya setuju dengan Pak Anton tadi, demokrasi penting untuk semua pihak, termasuk untuk masyarakat ekonomi, masyarakat investor, memerlukan kualitas demokrasi yang berarti gitu. Ada beberapa area. Yang pertama, penghormatan hak asasi manusia. Kritik, kebebasan, berpendapat, berekspresi harus dihargai. Sebaiknya hentikanlah proses kriminalisasi terhadap akademisi, Ferry Amsari, Saiful Mujani, dan lain sebagainya gitu. Dan itu harus dimulai dari Presiden? Harus dimulai dari Presiden, dengan tidak lagi mengulangi pernyataan-pernyataan yang merendahkan peran dari para aktivis, para jurnalis, para akademisi yang kritis. Ada peribahasa di dalam kultur bahasa Indonesia, yaitu buruk rupa cermin dibelah gitu. Jadi kalau aktivis, jurnalis, media ini memberi semacam kritik, itu anggaplah cermin. Oh, ada yang tidak beres dengan ekonomi kita, dengan fiskal kita, oh dengan kualitas penegakan hukum kita, oh dengan aparat kita yang tidak netral, cenderung membela pejabat, cenderung membela pengusaha dan perusahaan. Ini harus dibenahi, bukan cerminnya yang dibelah gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah oposisi di parlemen yang tentu saja konstruktif. Saya kira tidak harus partai di luar pemerintah. Partai Gerindra sebenarnya juga punya kewajiban moral untuk memberi kritik. Kan tidak semua menteri dari Gerindra. Ada partai-partai lain yang bisa dikritik. Saling kritik itu menyehatkan kualitas demokrasi Indonesia. Sehingga investor juga melihat, masyarakat juga melihat bahwa oh ada kehidupan yang sehat, ada dinamika yang sehat. Gitu. Yang ketiga adalah memastikan pemilu ini, pemilu 2029 benar-benar fair. Karena pemilu yang terakhir, untuk pertama kalinya, indeks demokrasi dunia menempatkan pemilu Indonesia tidak lagi fair seperti yang pernah tahun 99 dan seterusnya. Nah ini memerlukan perhatian, misalnya jagalah netralitas aparat. Jangan sampai sekarang ini ada perluasan peran militer. Ada pembentukan batalion teritorial pembangunan 100 batalion, bahkan rencananya sampai 750. Politik ya. Bisa kepentingan politik, bisa juga investor melihat loh, ini Indonesia negara demokrasi atau negara junta militer. Sehingga memerlukan peranan militer di mana-mana dalam sektor pengamanan perusahaan, pengamanan hutan, pengamanan sawit, sampai dengan pengamanan
misalnya pengadilannya Nadiem, itu kan saya kira bukan. Dan itu bisa dimulai dari otoritas presiden. Harus. Oke, terima kasih Pak Anton, terima kasih Bung Usman, terima kasih Pak Ramson, terima kasih Bung Manan. Kekuatan penyeimbang masyarakat sipil mutlak diperlukan dalam mengawal jalannya sebuah pemerintahan. Pengawasan kritis dan sumbang saran atas kebijakan pemerintah adalah hak sekaligus tanggung jawab warga negara. Pemerintah harus membuka diri dan tidak represif terhadap kritik dan saran demi perbaikan bangsa. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur hanya bisa dicapai dengan pelibatan aktif semua komponen bangsa. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.